Ia adalah putra sulung dari pria paling berkuasa di Dubai, namun hampir tak ada yang mengenalnya. Syekh Marwan lahir pertama, namun tidak diangkat sebagai putra mahkota. Sebaliknya, gelar itu diberikan kepada adik tirinya, Syekh Hamdan, sosok populer di dunia Instagram yang dikenal sebagai Faiza. Lalu mengapa Marwan, sang putra sulung yang sah, dicoret dari garis pewaris tahta? Dan mengapa namanya, selama puluhan tahun seolah dihapus dari sorotan publik, seakan ia tak pernah ada? Apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pria ini, hingga ayahnya sendiri menjauhkannya dari kekuasaan? Jawabannya tersembunyi, jauh di antara skandal, kontroversi asal-usul, dan sebuah rahasia besar yang ingin disimpan rapat oleh keluarga kerajaan. Tetaplah bersama kami, karena kisah ini menunjukkan di Istana Dubai, bukan kelahiran yang menentukan segalanya, melainkan citra yang ditampilkan keluar. Dan siapapun yang tak cocok akan disingkirkan secara elegan. Ia bukan hanya penguasa Dubai, tetapi juga wakil Presiden Uni Emirat Arab. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum adalah salah satu monarki paling berkuasa di dunia. Namun di balik kemegahan emas kekuasaannya, tersembunyi kehidupan penuh rahasia, skandal, dan janji-janji yang patah. Secara resmi, ia telah menikah setidaknya 6 kali. Lebih dari 24 anak diakui secara publik, tapi menurut orang dalam, jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Tersembunyi di balik dinding istana dan perjanjian diam-diam. Saat muda, ia bepergian ke Eropa dan Timur Tengah, mengenal banyak perempuan, menjalani kehidupan cinta yang penuh gejolak. Pada usia 23 tahun, ia bertemu Randa Albana yang saat itu baru 16 tahun. Di sebuah pesta di Beirut, pesta yang kelak akan menjadi catatan sejarah. Mereka jatuh cinta, menikah, dan dikaruniai seorang putri, Putri Manal. Namun dongeng itu cepat berakhir. Pernikahan mereka runtuh sebelum sang anak bisa berjalan, dan yang terjadi setelah itu sulit dipercaya. Randa dilarang untuk pernah lagi melihat putrinya sendiri. Tanpa penjelasan, tanpa salam perpisahan, bagaimana bisa seorang pria yang dipuji sebagai arsitek masa depan Dubai juga membuat keputusan yang merenggut kehidupan seseorang selamanya? Dan berapa banyak kisah seperti ini yang masih tersembunyi, tak terdengar, tak pernah ditebus? Tetaplah bersama kami, karena dalam video ini, kami tak hanya membongkar sisi tersembunyi keluarganya, tetapi juga mengajukan pertanyaan penting. Siapa yang sebenarnya membayar harga dari kekuasaan para raja? Syekh Mohammed memulai fase baru dalam hidupnya ketika ia menikahi sepupunya sendiri, Sedihahin. Ia segera dipandang sebagai ibu negara sejati Dubai, istri utama sang penguasa, wajah dari monarki. Semuanya tampak sempurna, setidaknya di atas kertas, namun harapan akan penerus tahta tak kunjung terwujud. Alih-alih melahirkan seorang putra, Sedihahin justru melahirkan seorang putri. Sedihahin saat ini tentu momen bahagia, tapi di balik layar, suasana memanas. Karena di koridor istana, yang paling dinanti adalah ahli waris laki-laki. Pada masa inilah, dikabarkan sang penguasa menjalin hubungan singkat dan diam-diam dengan seorang perempuan asal Jerman. Siapa dia? Tak ada yang tahu pasti, tak ada foto, tak pernah tampil di publik. Hanya satu hasil yang tak terbantahkan, tahun 1981 lahirlah seorang anak laki-laki. Namanya Marwan. Dan ya, ia diakui secara resmi oleh sang penguasa, namun takdir berkata lain. Tak lama setelah Marwan lahir, Sedihahin, ironisnya di tahun yang sama, melahirkan putra yang selama ini dinanti-nantikan oleh Syekh Mohammed. Syekh Rashid, 2 putra, 2 ibu, 2 jalan hidup yang sepenuhnya berbeda, yang satu sejak awal dipersiapkan untuk mahkota, sementara yang lainnya, meskipun anak sulung, tak pernah dianggap layak. Apakah karena penampilan, asal-usul, atau semata kehendak seorang ayah yang memegang kendali penuh atas tahta dan bayangannya? Di sebuah kerajaan tempat kesetiaan dibayar dengan diam, disinilah dimulai kisah seorang pangeran yang tak pernah diizinkan menjadi pangeran, dan seorang ayah yang membentuk garis warisannya sendiri, meski itu berarti menghapus sang sulung dari panggung sejarah. Secara resmi, nama Marwan memang tercantum dalam catatan keluarga Syekh Mohammed. Namun siapapun yang mencoba mencari jejaknya akan segera kecewa. Di situs resmi sang penguasa, tak ada satupun foto, tak ada senyum, tak ada bukti kedekatan. Seolah ia memang sengaja dihapus, mungkin karena Marwan tidak mirip ayahnya. Dengan rambut pirang dan wajah khas Eropa, ia tampak seperti sosok asing dalam silsilah kerajaan. Ia memang anak pertama,
tetapi bukan anak yang terpilih. Sementara Marwan dijauhkan dari sorotan, Rashid justru dibesarkan untuk tampil di bawah cahaya terang. Sejak kecil, dia dipersiapkan menjadi penguasa masa depan Dubai. Ia memegang gelar putra mahkota, belajar di akademi militer bergengsi, dan menjadi bintang dalam setiap upacara kerajaan. Tinggi, atletis, karismatik, ia adalah gambaran sempurna dari seorang pewaris tahta. Namun di balik citra yang terpolitur sempurna, tersembunyi jiwa yang retak. Semakin sering terdengar desas-desus tentang ledakan emosi, ketidakstabilan mental, bahkan masalah narkoba. Isu-isu ini tak pernah dikonfirmasi secara resmi, tetapi cukup untuk melemparkan bayangan kelam atas masa depannya. Dan pada tahun 2008, dunia dikejutkan oleh sebuah keputusan tanpa penjelasan. Rashid dicopot dari gelar putra mahkota. Tak ada pernyataan, tak ada konferensi pers, hanya digantikan begitu saja oleh adiknya, Hamdad, yang lebih dikenal sebagai Fazia, dan langsung diangkat menjadi pewaris tahta yang baru. 7 tahun kemudian, pada tahun 2015, Rashid meninggal secara mendadak. Penyebab resmi, serangan jantung. Ia baru berusia 33 tahun, namun hingga hari ini, rumor masih bergulir. Benarkah karena jantung? Atau justru karena sistem yang membesarkannya, lalu menghancurkannya? Jika seorang pangeran jatuh dan tak ada yang bertanya mengapa, akankah kebenaran itu terkubur selamanya? Sementara kisah kebangkitan dan kejatuhan Rashid ramai dibicarakan dan disorot publik, kehidupan Marwan berjalan dalam diam, nyaris tak terlihat, seperti bayangan yang tak pernah diberi kesempatan naik ke panggung. Ia adalah anak sulung sang penguasa, tetapi tak pernah diberi tugas kerajaan, tak pernah diberi gelar, tak pernah memiliki peran resmi, bahkan secercah harapan pun untuk menjadi pemimpin tidak ada gelar kehormatan, tak ada posisi, tak ada tempat dalam struktur kekuasaan. Sebaliknya, Marwan membangun kehidupan yang tenang dan elegan di luar Dubai, hampir seperti pengasingan tanpa nama. Ia menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan Inggris, meraih gelar sarjana administrasi bisnis dari City University of Seattle, dan gelar magister hubungan internasional dari London School of Economics yang ternama kini. Di usia 44 tahun, ia hidup di London, jauh dari istana pasir, bersama istrinya, Dalal Marzuki. Dalal berasal dari keluarga sultan yang kuno dan kaya raya, dan kini menjabat posisi puncak di sebuah perusahaan minyak besar. Bersama istrinya, Marwan memiliki 2 putra, Muhammad dan Rashid, cucu laki-laki pertama dari Syekh Muhammad. Namun berbeda dengan banyak bangsawan lainnya, Marwan tidak mencari sorotan, dan yang lebih mencolok lagi, ia tidak membutuhkannya. Keluarganya, terutama sang ayah sendiri, tak pernah memberikan tanda bahwa Marwan akan diberi tanggung jawab untuk negara. Ia tidak dibenci, hanya diabaikan, ditoleransi, tapi tak pernah dirayakan. Publik hampir tak tahu apapun tentang dirinya. Syekh Muhammad tak pernah tampil di depan umum bersama Marwan, namun meski begitu, Marwan tetap menjadi bagian dari keluarga. Ia terlibat dalam berbagai proyek internal, membantu pembangunan ekonomi Dubai, bahkan memiliki kantor sendiri di kota, sebuah kantor di bayang-bayang kekuasaan. Ia bekerja di belakang layar, mengamankan investasi, mendorong inovasi, membangun masa depan. Meski tidak pernah menjadi bagian resmi dari masa depan itu, mengapa tidak pernah dipercayakan lebih? Mengapa seseorang dengan kualifikasi, nilai-nilai, dan koneksi sebesar itu justru hidup dalam catatan pinggiran dari keluarga kerajaan? Mungkin karena di dalam monarki ini, bukan darah yang menentukan, melainkan citra, dan Marwan tidak sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan, tapi mungkin itulah kemewahan terbesarnya, tidak terlihat, namun tahu segalanya, meskipun perannya berada di balik layar, meskipun ia penuh dengan sikap rendah hati dan pendidikan tinggi. Ada satu pertanyaan yang selama puluhan tahun menggantung di atas Dubai seperti bayangan, mengapa Syekh Marwan, putra tertua, tak pernah sekalipun dipertimbangkan menjadi putra mahkota? Berbagai teori pun bermunculan, dan tak satu pun terdengar ringan. Pertama, Marwan disebut-sebut lahir di luar pernikahan resmi. Ibunya, konon adalah wanita Jerman tanpa garis keturunan bangsawan, tidak pernah secara resmi dinikahi oleh Syekh Muhammad. Dan hal itu saja sudah cukup untuk mengeluarkannya secara otomatis dari garis suksesi kedua. Marwan dikabarkan secara terbuka menolak pengangkatan adik laki-lakinya, Hamdar, sebagai putra mahkota pada tahun 2008. Inilah yang diyakini sebagai alasan sebenarnya mengapa ia dikirim ke Inggris,
bukan untuk menempuh pendidikan, tetapi untuk diasingkan secara politik, guna membungkam potensi konflik suksese sejak dini. Ketiga, penampilannya. Rambut pirang, wajah khas Eropa, di sebuah keluarga kerajaan yang menganggap dirinya sebagai cermin identitas Arab tradisional. Marwan tampak seperti unsur asing, sulit dipasarkan, sulit dikendalikan. Keempat, Syekh Muhammad sendiri, seorang pria yang dikenal tak mentolerir perbedaan pendapat, seorang pengambil keputusan tunggal yang tidak membutuhkan diskusi dan tidak memaafkan penolakan. Dan di matanya, Hamdan lebih cocok. Namun kasus Marwan bukanlah satu-satunya. Syekh Muhammad telah berulang kali dikritik atas cara ia memperlakukan anggota keluarga yang berbeda pandangan. Putri-putrinya, Latifah dan Syamsa, sempat menggemparkan dunia karena mencoba melarikan diri dari sangkar emas. Keduanya disebut telah ditangkap dan dibawa kembali secara paksa. Bahkan, ada rumor bahwa kerajaan memiliki pusat penahanan rahasia bagi anggota keluarga yang dianggap tidak patuh. Beberapa putri dilaporkan hidup di bawah pengawasan ketat dan tidak pernah diizinkan meninggalkan area istana. Untungnya bagi Marwan, tampaknya putusan atas dirinya jauh lebih ringan. Ia tidak dipenjara, hanya dijatuhi hukuman untuk tetap diam. Namun mungkin, justru dalam diam itulah terdengar jeritan paling nyaring akan kebenaran. Meskipun Marwan telah disingkirkan dari garis suksesi, kini ia hidup dalam kemewahan yang luar biasa, bahkan untuk ukuran keluarga kerajaan. Ia hidup berpindah antara London dan Dubai, memiliki akses ke jet pribadi, properti eksklusif, dan armada mobil mewah. Ia tampak tak kekurangan apapun, kekayaan dan status memberinya kehidupan penuh kenyamanan. Ia berburu elang, menghadiri pacuan kuda, menikmati hobi-hobi keluarga bangsawan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun tetap saja, pintu menuju tahta, pintu menuju kekuasaan, telah lama tertutup rapat untuknya, dan tidak akan pernah terbuka lagi. Bukan karena kesalahan, bukan karena keputusan yang buruk, tapi karena sebuah sistem yang tak pernah mengizinkan pertanyaan di dalam monarki Dubai. Hanya satu orang yang menentukan siapa yang boleh memimpin, dan siapa yang harus tetap berada dalam bayang-bayang. Dan bagi Syekh Muhammad, segalanya sudah jelas. Yang akan memimpin bukanlah Marwan, melainkan Hamdan, sang pangeran sempurna untuk citra yang sempurna. Marwan, ia tampaknya telah menerima peran itu, setia, tenang, dan jauh dari sorotan politik. Namun bagaimana jika kehidupan ini, kekayaan, keheningan, dan jarak dari kekuasaan, bukanlah pilihannya? Bagaimana jika itu adalah satu-satunya hal yang tersisa untuknya? Sekarang, giliran kamu untuk menjawab. Akankah kamu menukar tahta dengan kehidupan yang penuh emas, jika kamu tahu bahwa tidak akan ada seorang pun yang pernah mau mendengarkanmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.